Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas bagaimana kasus korupsi di internal Pertamina Patraniaga yang kali ini benar-benar semakin panas pembahasannya. Karena memang ini bukan hanya korupsi, namun penipuan pun ada di dalamnya. Karena memang ketika ada oplosan dari bahan bakar tersebut, maka akan merugikan kita sebagai konsumen. Rekan-rekan, pada saat ini kita sudah tahu bagaimana Ahok berteriak, berkoar-koar dalam podcast-podcast, dalam acara apapun yang didatanginya terkait korupsi Pertamina ini. Namun yang paling menarik adalah pembahasan di DPR. Salah satu fraksi DPR mengatakan kita tidak akan memberikan panggung kepada Ahok karena memang Ahok hanya bisa berkoar, hanya bisa omon-omon. Jika dilihat dari sudut pandang yang cukup dangkal, ya ini kita mempertanyakan sikap DPR kenapa kok menolak untuk memanggil Ahok untuk berdiskusi. Namun ketika dilihat dari sudut pandang yang luas serta pola pikir yang sangat berwawasan tinggi, maka saya setuju dengan fraksi DPR RI tersebut. Kenapa saya setuju? Karena memang pada kenyataannya Ahok hanya bersuara pada saat beliau tidak lagi menjabat. Dan kemana saja beliau saat menjabat sebagai komisaris utama? Kemana saja pada saat itu? Apakah ia posisi sesentral itu tidak mengetahui atau setidaknya tidak mengendus adanya indikasi-indikasi korupsi di dalamnya? Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, karena ketika sudah berada di luar lingkaran kekuasaan tersebut, maka berkoar-koar pun tentu saja sangat disayangkan karena sebelumnya memiliki jabatan yang strategis. Apalagi pada saat itu Ahok dan Jokowi sebenarnya memiliki kedekatan yang cukup historis karena pada sebelumnya Jokowi Ahok ini adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur. Lalu bagaimana kelanjutannya pada saat ini? Ahok mulai diperiksa oleh Kejagung. Apa mungkin Ahok menjadi tersangka? Langsung kita simak informasinya. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Lalu terakhir, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret. Tiba-tiba rame di medsos. Ya rame di medsos, saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok. Saya lihat, kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Iya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya. Saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu, ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Tiko nih, Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih, PHE dulu Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya? Belum pernah kan? Kayak unit dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya. Bahkan kenapa sih bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Jadi kegaduhan, contoh Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu. Ya. Karena apa?
Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Ya Pak Kus nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Sakti Mandraguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Sakti Mandraguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komod Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya. Itu kalau itu terjadi ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komod Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat itu ngapain aja ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya, dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komod Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komod tuh bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa? Lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh kalau saya punya data, lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah. Ya, terima kasih teman-teman wartawan, media, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Saya baru saja mengikuti rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto membahas tentang penanganan sekaligus juga pengelolaan sampah secara nasional. Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten, seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian dan sekaligus prioritas dari Bapak Presiden, sehingga tadi setelah kami memaparkan apa saja yang menjadi permasalahan atau tantangan hari ini, dan juga dihadapkan pada alternatif solusi yang bisa dihadirkan. Dan tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pertama itu yang harus dibangun, oleh karenanya pendidikan, sosialisasi, termasuk di sekolah-sekolah kita, dari mulai kecil sampai dengan dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi
sampah itu sendiri. Nah, yang kedua tentu kita harus mencari solusi dari kondisi hari ini yang kita tahu di sana-sini sudah terjadi penumpukan sampah. Contohnya Bantar Gebang yang sudah menggunung. Belum lagi tempat-tempat lain yang seringkali bukan hanya menimbulkan polusi tanah maupun udara dan juga mengganggu kesehatan, mencemarkan lingkungan, tapi juga menyebabkan bencana. Nah, ini semua harus kita cegah dan kita hentikan. Disinilah harus hadir beberapa terobosan termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya, rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial, dan semua yang memproduksi sampah. Contoh di berbagai kota metropolitan, Jakarta misalnya yang setiap harinya memproduksi 7.000 hingga 8.000 ton sampah. Ini harus bisa ditangani dengan baik. Di kota-kota besar lainnya juga demikian. Memang skalanya berbeda-beda. Ada yang sudah di atas 1.000 ton per hari, ada yang mungkin di bawahnya, sehingga pendekatan teknologinya pun, termasuk infrastrukturnya pun berbeda-beda. Tetapi kita ingin pastikan di TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, sampai dengan nanti di TPA, tempat pemrosesan akhir, di mana sampah diharapkan bisa dihancurkan, kemudian juga sebagian bisa ditimbun, tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komoditas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik. Ini adalah kebutuhan energi yang terbarukan yang juga harus kita kawal bersama-sama. Jadi kesimpulannya adalah kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya para pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama. Inilah mengapa Bapak Presiden tadi memerintahkan saya untuk menyusun satuan tugas percepatan terkait dengan infrastruktur dan segala elemen pengelolaan dan penanganan sampah secara nasional. Kita hadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Dan segala hal yang saya anggap penting, tadi juga menjadi perhatian Bapak Presiden, sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, tentu Satgas ini akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah berjalan selama ini. Ada Perpres nomor 35 tahun 2018, artinya sudah berjalan sekitar 7 tahun. Ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan diharapkan bisa mengkonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan, bahkan bisa dikatakan baru 2 kota, Surabaya, di Benowo itu, dan di Solo, Surakarta. Tempat lain masih ada tantangan di sana-sini. Disinilah kita ingin mengevaluasi mana saja yang perlu dicarikan solusinya. Nah, nanti terkait dengan pengolahan di TPA, kita harus pastikan, karena sekali lagi setiap daerah, setiap kota itu beda-beda skalanya. Nah, kita ingin pendekatannya adalah seefektif mungkin. Tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan. Kita harus hadirkan yang berkelanjutan betul. Dan ini yang akan kami garap, dan tentunya kita juga akan bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga lainnya. Perlu penganggaran, perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan. Ya, kita lihat di berbagai negara maju juga sudah menerapkan teknologi seperti itu. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa yang menurut saya perlu kita pelajari lebih lanjut, tetapi kita ingin yang advance, yang sekali lagi efektif, bisa benar-benar secara signifikan menghilangkan tumpukan dan gunungan sampah-sampah itu, dan sekaligus mengkonversinya menjadi energi. Ya.
Ya, anggaran harus kita hitung dengan baik. Ya, ini adalah pertemuan awal dalam arti tentu akan diikuti dengan penelaahan lebih lanjut. Saya tadi juga ketemu dengan Menteri Keuangan di dalam, dan beliau juga tentunya bersedia ingin menjadi bagian dari solusi juga. Tentu kami akan duduk bareng dan membahas ini secara lebih detail, karena ya kita harus memaksimalkan ataupun meyakinkan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan sekarang. Tidak, ini masalah sampah meliputi banyak hal, ya tentu Kementerian PU sendiri, tadi Menteri PU juga hadir, karena sekali lagi banyak sekali peran dan keterlibatan dari infrastruktur di setiap fase produksi sampah sampai dengan di titik terakhir. Tetapi juga tentu tidak itu. Kita tahu ini adalah masalah lingkungan hidup, ya. Kita tahu kalau berbicara pemerintah daerah, ada Kementerian Dalam Negeri yang juga bisa ataupun menjadi bagian penting di situ. Kementerian Keuangan, kita harapkan bisa memberikan dukungan anggarannya, termasuk juga kita membuka potensi skema kerjasama dengan swasta, dan apapun atau siapapun yang akan kita libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat, satgas yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Segera kita akan susun dulu, ya. Yang jelas tadi baru mendapatkan direktif, dan pada akhirnya nanti akan diputuskan dan akan berjalan. Nanti kita jelaskan lagi. Oh ya, jadi artinya sekali lagi kita akan petakan dengan, ini Indonesia kan luas ya, ada 514 kabupaten kota se-Indonesia, tentu skalanya, intensitasnya berbeda-beda. Jadi pendekatannya tidak ada satu formula yang bisa diterapkan di semuanya, tetapi di tempat-tempat yang skalanya mencukupi untuk melakukan konversi sampah ke listrik akan kita lakukan, akan kita dorong ke arah sana. Ya. Tetapi tempat yang lain yang jelas kita harus mereduksi sampah dari sumber ke TPA dan juga melibatkan masyarakat. Ada beberapa contoh yang baik juga di beberapa kabupaten kota yang benar-benar telah melibatkan